Oke guys, bertemu lagi di channel kita, Rizky Channel Manuel. Di kali ini kita buat video mengenai pohon kelapa sawit lagi kawan-kawan. Nah, jadi ini kendala dan akibat bibit kelapa sawit yang sudah ditanam nggak dirawat seperti ini penampakannya. Tuh, kawan bisa lihat ya, di belakang kita itu ada sawit dan dia sesebat ini nggak sama sekali kelihatan setelah kita udah tebas. Kita menggunakan parang atau golok, itu kita tebas secara manual. Ini itu udah kelihatan ya, yang di belakang kita udah kelihatan. Dan kalau nggak dirawat selama ini, kita nggak nebas sekitar setengah tahun. Dan ini kita lihat yang belum ditebas itu udah setinggi saya ya. Nah, setelah ditebas itu penampakan sawitnya masih kerdil, masih kecil. Padahal udah 6 tahun, seharusnya dia pertumbuhannya udah mulai berkembang ya, udah mulai naik ke atas, daunnya udah mulai besar ibaratnya. Oke, yang bukan cuman ini yang kita tebas, itu kita ada di sini juga udah kita tebas ya. Yang ini lumayan ya, lumayan penampakannya udah mulai hijau, lain nama yang di depan kita tadi tuh. Ini penampakan batangnya ini cukup besar. Ini kita udah tebas, kameranya kita ke depanin dulu supaya kawan-kawan terlihat nampak pohon kelapa sawitnya yang belum ditebas dan yang udah ditebas. Kawan-kawan, jadi ini penampakan yang di depan kita ini masih kecil dan udah kita pupuk menggunakan pupuk NPK ya, NPK warna merah tuh seperti ini. Ini penampakan udah ditebas, lihat penampakan daunnya dia panjang ya. Dia panjang seperti ini tapi dia hijau. Lihat pertumbuhan daunnya itu lurus saja, enggak mekar karena dia mengalami kekalahan sama tanaman rumput-rumput yang lainnya seperti bambu, akar-akar. Jadi pertumbuhannya dia lurus, enggak kena sinar matahari kawan-kawan. Nah, setelah kita udah tebas manual, kita pakai parang. Di sana juga udah belum ditebas tuh, masih banyak ya penampakannya yang masih belum ditebas. Ini kita baru dapat 4-5 batang ya, soalnya di sana udah. Ini kita udah ditebas, itu bisa dilihat. Nih kita kasih pupuk agar pertumbuhan kelapa sawit gampang mekar. Dan ini kita lihat penampakannya, batangnya seperti ini. Dia condongnya agak kemana ya, agak ke bawah ya, soalnya tanahnya dia miring. Jadi dia pertumbuhannya seperti ini. Karena bisa dilihat ini agak nanjak ya kalau dilihat. Dan di bawahnya itu sungai, tapi buat kualitas tanahnya ini seperti ini. Soalnya ini tanah abu ya dulunya. Ini tanah dibakar baru ditanam. Tapi kemungkinan ini udah lama enggak ditanam sawit. Yang di sana itu kan pertumbuhannya udah besar karena tanam duluan. Ini kita nyisik. Ini umur tanam sekitar 2 tahun ya, 2 tahun. Saya waktu kuliah ini udah semester 3 ya, 2 tahun ya, 2 tahun seperti ini karena enggak dirawat kawan-kawan. Kalau dirawat pertumbuhan tanam itu berbeda. Ini banyak akar tuh, bisa kalian lihat kawan-kawan. Ini kita lihat nanti pertumbuhannya seperti apa, kita buat 1 bulan lagi. Nah, ini bukan cuma di sini. Di sana yang kena tiang PLN itu kita ada juga nyisip ya, soalnya dia ditebas daun mudanya nggak kena PLN. Jadi kita tanam baru tadi, tapi kita nggak buat videonya ya, soalnya dia pertumbuhannya kurang lebih seperti ini. Seperti itu kawan-kawan. Bukan cuman ini aja, sebenarnya di sana juga banyak, tapi karena tanahnya seperti ini, kita ini susah buat video kawan-kawan nanjak. Nah, yang ini udah agak lama, ini usianya sekitar 4 tahun ya. Ini udah mulai panen. Kemarin kita udah menghasilkan buahnya. Ini buahnya lagi buah pasir tapi udah bisa menghasilkan cuan kawan-kawan. Ini seperti ini daunnya, memang agak kuning tapi kita udah kasih pupuk juga kawan-kawan supaya
dia pertumbuhannya lebih oke lagi. Kalau dia makin ke sana itu sawit makin tinggi ya kawan-kawan. Cuman di sekitar sini aja sih sawit, sama yang di belakang kita itu yang masih kecil ya, ada belasan batang lah ya yang masih kecil. Nah ini akibat nggak pernah ditebas kawan-kawan. Ini kita dekatin dulu. Ini udah kita tebas seperti ini kawan-kawan. Penampakannya ini memang tanahnya tanah bukit ya, tanah longsor gitu tuh, jadi kemiringannya seperti ini banget. Ini pertumbuhannya daunnya hijau tapi nggak pernah dirawat. Ini tadi ini bambu kawan-kawan, anak bambu ini udah kita tebas dulu tadi itu. Ini nyampe nggak kelihatan sawitnya karena kekalahan sama tanaman-tanaman yang lain. Ini udah kita pupuk juga menggunakan pupuk NPK 15 sama yang di sana. Ini pertumbuhannya seperti begini, dia daun mudanya itu hilang kena makan serangga, tapi untungnya dia masih bisa tumbuh lah ya, karena daun mudanya itu masih ada nongol sedikit. Nah itu kenapa? Itu karena akibat enggak dirawat, karena dia sebat, jadi serangga dengan gampangnya dia memakan daun muda kelapa sawit bibit ini. Oke, jadi ini kalau kau nanya, bang ini bibit apa? Ini bibit marihat ya, berbeda sama Sriwijaya. Ini marihat, makanya dia daunnya pelepannya agak panjang. Nggak tahu ya, sebenarnya dia nggak panjang-panjang amat kalau marihat. Dia standaran lah ya, soalnya di atas kita ini marihat juga kawan-kawan. Ini kemungkinan efek karena dari sebatnya kebun ini nggak pernah dirawat, makanya daunnya itu jadi panjang seperti ini ya. Kalau bahasa kami itu nayong ya, nggak kena sinar matahari, makanya dia daunnya itu panjang ke atas nih seperti ini, seperti itu. Nah itu bisa dilihat ya, tanahnya itu nggak datar. Oke, jadi begini aja dulu mengenai video kita. Ini part satunya dalam menebas. Kita lihat, kita bakal buat video mengenai sesudah udah kita tebas, kita kelilingi, kita pupuk, dan kita bakal buat video ke part 3, part 4 setelah udah dipupuk menggunakan pupuk NPK 15 dengan penebasan langsung ditebas. Oke, jadi begini aja dulu. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa video saya berikutnya. Bye bye.